Masa remaja adalah masa di mana seorang manusia sedang berada dalam pencarian jati dirinya, ingin mengenal siapa dirinya sebenarnya. Seorang manusia, yaitu bisa dikata adalah remaja, jika ia sudah menginjak usia 17 tahun. Dan dalam usia ini, seorang manusia mengalami masa yang dinamakan masa pubertas. Saat pubertas, biasanya manusia ingin mencoba segala sesuatu yang baru dalam hidupnya, muncul berbagai macam gejolak emosi, dan banyak timbul masalah baik dalam keluarga maupun lingkungan sosialnya. Bentuk kenakalan remaja banyak sekali, antara lain yang pertama narkoba, yang kedua free sex, yang ketiga tawuran, dan pergaulan bebas, serta lain sebagainya. Kenakalan remaja kebanyakan dilakukan oleh mereka yang gagal dalam mengembangkan emosi jiwanya. Mereka tidak bisa menahan diri terhadap hal baru yang masuk ke dalam dirinya, yang menimbulkan sikap yang tidak seharusnya dilakukan. Kenakalan remaja adalah wujud dari konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun pada saat remaja. Kenakalan remaja adalah pelampiasan masalah yang dihadapi oleh kalangan remaja yang tindakannya menyimpang. Menurut ahli sosiologi Kartono, kenakalan remaja atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah juvenile delinquency merupakan gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Sedangkan menurut Sandrock, kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal. Penyebab kenakalan remaja. Perilaku nakal remaja bisa disebabkan oleh faktor dari remaja itu sendiri atau disebut internal maupun faktor dari luar atau disebut eksternal. Adapun faktor internal, yang pertama krisis identitas. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. Yang kedua, kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Faktor eksternal terjadinya kenakalan remaja. Yang pertama, keluarga dan perceraian orang tua. Tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. Yang kedua, teman sebaya yang kurang baik. Dan yang ketiga, komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Sedangkan menurut Comfort dan Alvarado, faktor-faktor penyebab kenakalan remaja antara lain: pertama, kurangnya sosialisasi dari orang tua ke anak mengenai nilai-nilai moral dan sosial. Yang kedua, contoh perilaku yang ditampilkan orang tua atau modeling di rumah terhadap perilaku dan nilai-nilai antisosial. Dan yang ketiga, kurangnya pengawasan terhadap anak, baik aktivitas pertemanan di sekolah ataupun di luar sekolah, dan lainnya seperti kurangnya disiplin yang diterapkan orang tua pada anak, rendahnya kualitas hubungan orang tua dan anak, tingginya konflik dan perilaku agresif yang terjadi dalam lingkungan keluarga, kemiskinan dan kekerasan dalam lingkungan keluarga, dan anak tinggal jauh dari orang tua dan tidak ada pengawasan dari figur otoritas lain. Selain itu, perbedaan budaya tempat tinggal anak, misalnya pindah ke kota lain atau lingkungan baru, serta
adanya saudara kandung atau tiri yang menggunakan obat-obat terlarang atau melakukan kenakalan remaja. Cara mengatasi kenakalan remaja. Untuk mengatasi atau mencegah agar tidak terjadi kenakalan remaja bisa dilakukan dengan cara yang pertama, perlunya kasih sayang dan perhatian dari orang tua dalam hal apapun. Karena dengan adanya rasa kasih sayang dari orang tua, maka anak akan merasa diperhatikan dan dibimbing. Dan dengan kasih sayang itu pula akan mudah mengontrol remaja jika ia mulai melakukan kenakalan. Yang kedua, pengawasan yang perlu dan intensif terhadap media komunikasi seperti televisi, internet, radio, handphone, dan lain-lain. Yang ketiga, perlunya bimbingan kepribadian di sekolah, karena di sanalah tempat anak lebih banyak menghabiskan waktunya selain di rumah. Dan yang terakhir, perlunya pembelajaran agama yang dilakukan sejak dini seperti beribadah dan mengunjungi tempat ibadah sesuai dengan iman dan kepercayaannya.